Closed doors, I'm a fool for your love. Dari itu Dreamers di sini, nah kali ini kita akan bahas beberapa hal yang sebenarnya sangat penting tapi belum terungkap secara optimal oleh Oda Sensei. Nah jadi oke lah, pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja, wadaw! Nah dimana sebagai reminder kita sudah merasakan ya tensi chapter yang meningkat di chapter lalu, terutama dari perkataan narator yang menurut saya sangat-sangat efek sekali. Sebuah insiden yang bahkan tidak terkirakan akan terjadi, atau dalam kata lain peristiwa yang akan mengguncang dunia benar-benar akan segera terjadi, tepatnya di hari esok, mana itu adalah output dari insiden Egghead. Ya apakah mungkin kita akan di skip ke hari besok dimana berita dan hasil langsung terjadi tapi tidak diperlihatkan hari pada saat utamanya? Yang menurut saya tentu saja hal ini tidak akan terjadi, karena ingat ini bukanlah insiden Ace dan Kurohige dahulu di mana mereka berdua bukanlah karakter utama, jadi banyak hal yang terjadi secara off screen. Sedangkan untuk kasus sekarang, Luffy dan seluruh kru menjadi puncak dari insiden ini. Yang pastinya kita akan benar-benar mendapatkan step by step apa yang membuat dunia ini benar-benar akan terguncang di keesokan harinya. Nah tapi sebelum itu kita juga harus mengikuti alur dari Oda Sensei terlebih dahulu, yang bahkan setelah ada narator yang berkata luar biasa epic, kita pun akhirnya dilempar kembali ke bagian pengkhianat, dan itu adalah York. Yang di sini kita akan mulai dulu dari membahas beberapa plot hole yang sedang terjadi dari semua insiden Pulau Egghead. Kita akan coba urut dulu ya dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi, dimana untuk bagian Chipperpole datang gak usah lah ya, karena udah dijelasin secara langsung oleh narator. Tapi untuk di Egghead sendiri, kita akan mulai dari Frontier Dome. Karena yang pertama adalah saat Frontier Dome tiba-tiba tidak aktif, yang jika York adalah impostornya, tapi saat itu kita melihat York ini dia sedang bersama Lilith, Shaka, dan Pythagoras, dan mereka pun bahkan tidak berkata melihat siapapun di ruangan kontrol. Jadi kalian pertama, siapakah yang mematikan dom tersebut? Dimana di saat impostornya ada, bahkan ada di sana juga, dan York pun bahkan dia sedang makan dan tidak pergi kemana-mana. Apakah mungkin dia memiliki sekutu lain yang membantunya dalam mengeksekusi pengkhianatan ini? Yang sejujurnya hal ini akan menjadi sangat masuk akal jika seperti itu. Karena menurut saya, jika York ini sudah membuat semacam time limit lah agar dom tidak aktif, itu harusnya benar-benar spontan loh. Karena pasti semua juga tidak tahu jika Lucci akan berhadapan dengan Luffy yang ada di bawah bersama dengan Seraphim, dimana pasti tidak mungkin untuk York ini sempat memasang semacam time limit lah agar dom tiba-tiba tidak aktif. Dimana yang tadi adalah kalian pertama yang perlu terjawab oleh Oda Sensei, lalu juga terkait perintah dari Seraphim yang menjadi kunci dari arc ini, dimana kita juga tahu bahwa override atau menimpa perintah jika sudah diperintah oleh seseorang sebelumnya tidak mungkin bisa terjadi. Yang kita akan mulai dari awal banget ya. Saka dia memerintah Seraphim untuk berhenti saat tim Nami datang, yang di sini pun Seraphim nurut, yang bisa kita asumsikan yang awalnya memerintah mereka untuk menyerang topi jerami adalah Shaka karena untuk kebutuhan penelitian pada saat itu. Lalu juga kita tahu di lab bagian bawah, Lucci dia bisa memerintah Seraphim kembali setelah dia membuat Sentomaru pingsan, yang jika kalian ingat dari sisi otoritas Sentomaru ada di atas Lucci. Yang alasan kenapa Lucci bisa menimpa perintah dari Sentomaru, karena kita tahu Sentomaru pada saat itu sudah tidak sadarkan diri dihajar oleh Rob Lucci. Tapi sadarkah kalian, Stussy dia tidak bisa menimpa perintah dari Lucci yang memerintah Seraphim untuk menghancurkan lab Egghead, yang sejujurnya ini sangat aneh sekali. Lah kan, emang hierarki yang sama nggak akan bisa ditimpa bang? Mungkin kalian akan bertanya seperti itu, dan jawabannya pun sangat benar. Tapi sadarkah kalian, Lucci pada saat itu sudah dibuat pingsan oleh Stussy, yang seharusnya para Seraphim ini bisa lagi diperintah oleh orang lain. Bukankah Lucci aja sebelumnya dia bisa menimpa perintah dengan hierarki yang lebih tinggi darinya, atau Sentomaru setelah dia pingsan? Nah menurut saya itu adalah satu hal yang ambigu yang udah bikin terkait Seraphim di arc Egghead ini, yang semoga bakal terjawab lah di kedepannya, karena hal ini bakal sangat penting terkait York dan tentu saja
teman-teman kita yang akhirnya berubah menjadi batu. Sebelumnya, Stella sendiri berkata jika mereka setiap hari selalu mensinkronisasikan otak mereka ke dalam pang record untuk terus mengupdate-nya. Dimana ini ibarat synchronize data ke cloud lah di internet, yang toh sama juga kan cloud dan egghead yang ada di awan. Yang jika mereka selalu melakukan hal itu dan bahkan tiap hari, bagaimana ada hal yang bisa tidak diketahui oleh para Vegapunk yang lain yang sejujurnya ini sangat aneh. Serta bagaimana juga mereka tidak tahu ada agen chip purple yang sudah menghilang dari 3 bulan yang lalu. Karena jika kita ingat, Shaka saja dia bisa tahu saat Lilith mencegah kapal Thousand Sunny dan dia bisa bilang hati-hati dengan Zoro dan Robin yang sudah siap menghajarnya. Dan di mana coba Shaka bisa melihat semua hal tersebut? Yang saya yakin terdapat semacam kamera atau denden musilah jika tidak ada di Lilith atau satelit lain, kemungkinan di robot-robot monster laut yang ada. Tapi kenapa mereka semua bisa tidak tahu hilangnya agen chip purple selama 3 bulan? Yang bukankah sangat menarik sekali, masih banyak miss yang perlu diperjelas nih. Dimana satu hal yang paling aneh adalah yang saya katakan sendiri, bagaimana para Vegapunk ini tidak tahu isi pikiran dari satelitnya, karena bukankah masing-masing dari mereka selalu mengsinkronize otaknya tiap hari. Dimana satu jawaban yang cukup masuk akal adalah jika York ini dia memiliki tubuh lain, dan tubuh lain itulah yang tidak mengsinkronize apapun terhadap pang record ini sendiri, di mana York yang kita lihat dari awal itu adalah tubuh buatan yang lain. Lalu terkait insiden besar dari narator, yang sejujurnya menurut saya ini sangat gila banget sih. Mungkin ini satu reminder lagi ya, masih banyak yang salah tangkap jika alasan Angkatan Laut sangat gencar dengan segala jenis kapal yang datang itu adalah karena Luffy si topi jerami, yang itu tidak sepenuhnya benar. Karena narator sendiri sudah berkata jika pemerintahan dunia dan Angkatan Laut sudah menyiapkan pasukan berskala perang seperti Marineford untuk menyerang Egghead. Yang itu pun dilakukan sebagai backup plan jika si Pino tidak bisa membunuhnya dan Vegapunk tidak bisa dikompromikan. Karena alasannya juga sangat jelas, jika Egghead ini adalah pulau yang memiliki pertahanan, makanya untuk tingkatnya sudah jauh lebih besar dibandingkan Buster Call di Ohara. Nah, tapi narator juga dia melanjutkan di tengah persiapan Angkatan Laut, tiba-tiba datanglah satu kapal, ingat satu kapal ya, Thousand Sunny yang membawa seorang Yonkou aka Baka Sencho kita. Nah, yang sebenarnya ini adalah hal yang sangat gila dan merinding sekali. Keadaan Angkatan Laut sudah sangat tegang terkait perang ini dan tiba-tiba kru Yonkou datang dengan santainya ke lokasi tersebut, di mana Oda menggunakan panel dengan ketawa-ketawa di kapal tersebut. Makanya Akainu dan Gorosei mereka sangat panik. Mereka takut jika Vegapunk akhirnya malah bekerja sama dengan Luffy yang ternyata benar saja. Maka menurut saya pertahanan Egghead akan semakin menggila, dan itu pun udah satu pulau luar biasa plus ada kru dari seorang Yonkou. Ingat, Yonkou ini melawan satu aja udah ibarat mereka siap perang. Jadi jika kita gabungkan ke pulau Egghead, Angkatan Laut sudah skala perang dan bahkan ada grup Yonkou lagi di pulau itu, ya udah ini menjadi skala perang kuadrat. Makanya lebih dari 100 kapal dari berbagai cabang Angkatan Laut dikerahkan ke satu pulau ini. Ini adalah definisi insiden yang gila yang sangat wajar sih narator menjelaskannya se-epic itu. Tapi insiden besar tidak hanya di pulau Egghead saja. Jika kalian tahu di mana hal ini pula akan sangat penting dan pastinya besoklah hasilnya akan terungkap, dan kira-kira apakah itu semua? Dimana menurut saya tentu saja jawabannya adalah Battle Royale yang sedang terjadi, karena perlu diingat di tengah-tengah arc Egghead, Oda menyelipkan kejadian-kejadian di daerah lain dengan timeline yang bergerak paralel. Yang jadi bisa dibilang waktunya saling beriringan satu sama lain lah. Dimana untuk bagian pertama, jelas itu adalah lokasi utama kita alias Pulau Egghead dengan Luffy, Vegapunk, dan Bone, ya dengan Lucci lah yang semi-aliansi. Dan akan datangnya Kizaru, Gorosei Saturn, dan tentu saja 100 lebih kapal perang dengan banyak Vice Admiral yang ada di dalamnya. Ini pastinya akan menjadi all-out war dengan output perang yang sangat luar biasa. Serta hal lain juga yang akan kita dapatkan dari hasil duel seseorang adalah yaitu Law versus Kurohige di Winter Island, di mana ada puding juga yang ditawan di sana, dan hasil dari duel ini akan sangat-sangat luar biasa juga.
Serta yang terbaru adalah di sekitaran Elbaf, Shanks dan Kit akan segera bertempur dengan pasukan-pasukan Elbaf yang akan membantu Shanks di pulau tersebut. Dan mungkin pihak lain yang bergerak secara paralel adalah Garp juga, yang sebenarnya dia sebelumnya ada di game 14 untuk menjemput Helmeppo, dan beberapa angkatan laut lain itu pun untuk menolong Koby yang ada di Hachinosu. Dimana output dari insiden ini pasti akan terjadi di hari yang sama dan pasti akan sangat berdampak luar biasa untuk outputnya di keesokan hari. Ingat, Garp menantang Markasion Kolo yang seharusnya itu sudah menjadi skala perang yang barusan kita bahas. Nah, dimana tadi adalah mereka-mereka yang sudah akan terjadi, dimana jika kita lihat juga di map yang jaraknya tidak terlalu jauh dari inti utama ini, dimana mulai dari cover story yang paling baru yaitu terbentuknya Neo Match dari Caesar dan Judge. Karena cover story ini untuk timelinenya sudah cukup lewat lah ya, mengingat timeline utama dari Germa ini adalah ketika Luffy dan yang lainnya sedang berperang di Onigashima, yang sangat ada kemungkinan jika kedua orang ini Neo Match akan pergi menuju ke Pulau Egghead, mengingat kedua orang itu bilang jika masalahnya adalah Vegapunk, yang pastinya jika ini terjadi itu akan memperkeruh suasana di Egghead ke tingkat yang sangat mengerikan, dimana bahkan ada beberapa pihak yang masih belum jelas, tapi saya sangat yakin jika mereka akan bergerak juga. Pertama adalah Cross Guild yang terbentuk, yang kita dapatkan ceritanya di ujung arc Wano Kuni yang itu terjadi beberapa hari yang lalu. Jadi saya sangat yakin sekumpulan orang-orang yang luar biasa ini tidak memungkinkan mereka akan tinggal diam, yang entah nih apa yang akan mereka lakukan. Coba kalian tuliskan di kolom komentar. Dimana di Pulau Sphinx juga tempat Marco, dimana terdapat insiden yang baru saja terjadi, yaitu ketika Weevil yang menyelamatkan kampung halaman dari Oyaji ditangkap oleh Ryokugyo, dan next to see dia pun memohon kepada Marco untuk membantunya, yang kira-kira apakah ini akan menjadi plot yang lain. Dan terakhir kita juga belum lama mendapatkan lokasi dari Vivi bersama dengan Morgan dan Wapol, yang saya sangat yakin Morgan dia mendapatkan informasi rahasia dari orang-orang yang akan dihilangkan oleh pemerintah dunia ini. Apakah mungkin dia akan buat berita lain, dan mungkinkah itu tentang Imu? Yang bukankah jika kita gabungkan semua insiden tadi yang ada menjadi satu hal yang luar biasa, pastinya outputnya benar-benar tidak terbayangkan kan akan seperti apa di hari esok. Atau jangan-jangan malah Luffy akan kalah tertangkap dan dibawa ke Mary Joyce, di mana dia akan dieksekusi di sana. Dan inilah akhirnya di mana semua orang yang berpihak kepada Luffy akan bersiap-siap untuk menolongnya seperti arc Marineford lalu, dan boom, The Great War pun akan terjadi. Yang sejujurnya ini bakal sangat menarik sekali untuk perkembangan cerita dengan tema One Piece lah yang selalu bergerak secara paralel, tapi akan kurang baik untuk segi Shounen, di mana perkembangan cerita nantinya bukanlah ke karakter utama, melainkan ke karakter-karakter yang akan menyelamatkan Luffy. Nah, kalau kalian sendiri lebih suka opsi yang mana nih? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Nah, kebetulan hari ini juga di tanggal 20 Maret adalah ulang tahun dari saudara Sencho kita alias Sabo The Flame Emperor, anjay. Yang bersama juga nih kami dari Day Merchandise ada perilisan kaos Sabo yang udah banyak nanya banget nih, "Bang, kapan dong rilis untuk kaos dari Sabonya?" Dimana di masa launching ini ada promo dari 150 menjadi hanya 120.000 saja. Dan tidak hanya itu, spesial buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, dapatkan voucher khusus diskon sebesar 90%. Ingat 90% loh, yang hanya berlaku 24 jam setelah video ini dirilis. Jadi video ini rilis Senin jam 6 sore ya, maka vouchernya juga akan berlaku sampai besok Selasa jam 6 sore juga. Tetapi tentu saja voucher hanya ada untuk 10 orang pembeli tercepat saja, jadi buruan check out di e-commerce kesayangan kalian. Untuk kode voucher akan saya simpan di deskripsi video di bawah ya, langsung check out sekarang DNA Merchandise, level up your wibuness. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue The Film pamit, and I'll see you guys next time.